Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erga Abian Ananda Pertama dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Bisnis Internasional tentang konsep dan ruang lingkup bisnis internasional. Yang pertama adalah memahami bisnis internasional. Bisnis internasional adalah segala aktivitas bisnis yang dilakukan di antara negara-negara yang berbeda. Aktivitas ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi langsung atau tidak langsung, kerjasama ekonomi, serta berbagai bentuk ekspansi bisnis di pasar global. Bisnis internasional melibatkan banyak faktor, seperti perbedaan budaya, kebijakan perdagangan, kurs mata uang, serta regulasi yang berbeda di setiap negara. Perkembangan bisnis internasional semakin pesat seiring dengan globalisasi, yang mempercepat integrasi ekonomi dunia dengan adanya kemajuan teknologi, komunikasi, dan transportasi. Perusahaan kini lebih mudah untuk menjangkau pasar global serta bekerja sama dengan berbagai pihak dari berbagai belahan dunia. Yang selanjutnya adalah definisi dan karakteristik bisnis internasional. Yang pertama adalah definisi. Bisnis internasional merujuk pada aktivitas komersial yang dilakukan melintasi perbatasan negara. Ini melibatkan pertukaran barang, jasa, investasi, dan pengetahuan antara berbagai negara. Transaksi ini mencakup ekspor dan impor barang dan jasa, investasi langsung asing, aliansi strategis, serta usaha patungan. Bisnis internasional berkembang karena adanya perbedaan sumber daya, teknologi, tenaga kerja, dan permintaan di berbagai negara. Selanjutnya adalah karakteristik. Bisnis internasional ditandai dengan keragaman budaya, politik, ekonomi, dan hukum yang dihadapi perusahaan saat beroperasi di berbagai negara. Yang selanjutnya adalah karakteristik bisnis internasional meliputi, yaitu yang pertama, melibatkan lebih dari satu negara. Transaksi terjadi antara pelaku bisnis yang berada di negara yang berbeda. Yang kedua, perbedaan mata uang. Bisnis internasional memerlukan konversi mata uang karena transaksi melibatkan berbagai negara. Yang ketiga, perbedaan budaya dan hukum. Setiap negara memiliki peraturan hukum, kebijakan ekonomi, serta nilai dan norma sosial yang mempengaruhi cara berbisnis. Yang keempat, tergantung pada kondisi politik dan ekonomi global. Bisnis internasional dipengaruhi oleh stabilitas politik, kebijakan ekonomi, tarif perdagangan, serta hubungan diplomatik antar negara. Yang kelima, melibatkan risiko yang lebih besar. Risiko seperti fluktuasi, nilai tukar, perubahan regulasi, hambatan perdagangan, serta ketidakstabilan politik lebih tinggi dibandingin bisnis domestik. Selanjutnya, perbedaan bisnis domestik dan internasional. Yang pertama, bisnis domestik. Bisnis domestik adalah jenis usaha atau aktivitas ekonomi yang beroperasi dalam melayani pasar dalam satu negara tanpa melibatkan transaksi internasional. Bisnis ini berfokus pada produksi, distribusi, dan penjualan barang atau jasa di dalam negeri, mengikuti regulasi, hukum, dan kebijakan ekonomi negara tersebut. Operasi terbatas pada suatu negara. Regulasi dan budaya konsisten, pasar dan persaingan lebih mudah dipahami. Yang kedua, bisnis internasional. Aktivitas ini mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi langsung atau tidak langsung, kerjasama ekonomi, serta berbagai bentuk ekspansi bisnis di pasar global. Bisnis internasional melibatkan banyak faktor, seperti perbedaan budaya, kebijakan perdagangan, kurs mata uang, serta regulasi yang berbeda di setiap negara. Yang berikutnya adalah faktor utama dalam perdagangan internasional. Yang pertama, permintaan dan penawaran. Perbedaan dalam permintaan dan penawaran barang dan jasa di berbagai negara mendorong perdagangan internasional. Yang kedua, keunggulan komparatif.
Negara cenderung berspesialisasi dalam produksi barang dan jasa yang mereka hasilkan dengan biaya lebih rendah. Yang ketiga, teknologi. Perkembangan teknologi telah memfasilitasi perdagangan internasional dengan meningkatkan komunikasi, transportasi, dan logistik. Yang keempat, perbedaan permintaan konsumen. Perbedaan permintaan konsumen, setiap negara memiliki kebutuhan dan selera yang berbeda, sehingga perdagangan internasional memungkinkan pemenuhan kebutuhan ini. Yang kelima, kebijakan perdagangan dan regulasi. Kebijakan perdagangan dan regulasi, tarif impor, kuota, dan perjanjian perdagangan bebas dapat mempercepat atau menghambat perdagangan internasional. Yang selanjutnya adalah peran globalisasi dalam bisnis. Yang pertama adalah globalisasi telah menciptakan pasar global yang lebih besar, membuka peluang baru untuk perusahaan. Yang kedua, perusahaan dapat mencari sumber daya yang lebih murah dan pasar baru untuk produk dan jasa mereka. Yang ketiga, globalisasi telah meningkatkan kolaborasi dan persaingan antar perusahaan di seluruh dunia. Yang keempat, perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi akibat globalisasi mempercepat proses produksi, distribusi, dan komunikasi bisnis antar negara. Yang kelima, integrasi ekonomi. Perdagangan bebas dan perjanjian ekonomi internasional mengurangi hambatan bisnis seperti tarif dan regulasi ketat. Dan yang terakhir, peluang dan risiko baru. Perusahaan harus beradaptasi dengan perubahan global seperti fluktuasi mata uang, perubahan kebijakan perdagangan, serta pergeseran tren konsumen. Yang berikutnya adalah strategi bisnis internasional. Yang pertama adalah ekspor atau impor. Perusahaan menjual barang dan jasa ke negara lain atau membeli barang dan jasa dari negara lain. Strategi bisnis internasional dalam ekspor dan impor sangat penting bagi perusahaan yang ingin memperluas pasar, meningkatkan keuntungan, dan mengoptimalkan rantai pasok global. Dalam konteks ini, strategi yang digunakan harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti regulasi perdagangan, logistik, budaya, serta dinamika pasar internasional. Dan yang kedua adalah investasi langsung asing. Perusahaan membangun atau membeli bisnis di negara lain untuk mengendalikan operasi mereka. Strategi di mana perusahaan dari satu negara melakukan investasi dalam bentuk aset atau operasi bisnis di negara lain. Strategi ini menjadi bagian penting dari ekspansi bisnis internasional untuk mendapatkan keuntungan dari pasar global, sumber daya, dan efisiensi operasional. Dan yang terakhir adalah lisensi. Perusahaan memberi lisensi hak produksi, distribusi, atau penggunaan merek dagangnya kepada perusahaan lain di negara lain. Dalam dunia bisnis internasional, lisensi merupakan salah satu strategi ekspansi yang banyak digunakan oleh perusahaan untuk memperluas jangkauan pasar mereka tanpa harus melakukan investasi besar dalam infrastruktur fisik. Lisensi adalah perjanjian di mana perusahaan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan aset intelektualnya seperti merek dagang, teknologi, hak cipta, atau proses produksi dalam jangka waktu tertentu dan dengan kompensasi tertentu seperti royalti atau biaya lisensi. Yang selanjutnya adalah tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama yaitu perbedaan budaya. Memahami dan beradaptasi dengan kebiasaan dan nilai budaya yang berbeda. Dalam bisnis internasional, salah satu tantangan terbesar adalah perbedaan budaya. Budaya mencerminkan nilai-nilai, norma, kebiasaan, serta cara berpikir dan berkomunikasi yang berbeda di setiap negara.
Ketidaksepahaman terhadap perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik, atau bahkan kegagalan bisnis. Yang kedua adalah perbedaan hukum dan regulasi. Menavigasi sistem hukum dan regulasi yang beragam dan kompleks di berbagai negara. Perusahaan yang beroperasi di berbagai negara menghadapi tantangan besar terkait dengan perbedaan hukum dan regulasi. Setiap negara memiliki sistem hukum, peraturan perdagangan, serta kebijakan yang unik, yang bisa berdampak signifikan pada operasional bisnis, strategi pemasaran, rantai pasok, dan kepatuhan perusahaan. Dan yang terakhir adalah risiko politik. Menghadapi ketidakstabilan politik, konflik, dan perubahan kebijakan pemerintah. Risiko politik menjadi salah satu tantangan utama yang harus dihadapi oleh perusahaan yang beroperasi lintas negara. Risiko politik mengacu pada potensi perubahan dalam lingkungan politik suatu negara yang dapat berdampak negatif pada operasi bisnis, investasi, atau keuntungan perusahaan asing. Risiko ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perubahan regulasi hingga konflik berskala besar. Yang berikutnya adalah tantangan dalam bisnis internasional. Yang pertama adalah peningkatan pendapatan, menjangkau pasar baru, dan memperluas basis pelanggan. Bisnis internasional membantu perusahaan dalam mendiversifikasi sumber pendapatannya. Jika satu pasar mengalami penurunan permintaan karena faktor ekonomi atau politik, perusahaan masih dapat mengandalkan pasar lain untuk tetap mendapatkan keuntungan. Hal ini mengurangi risiko ketergantungan pada satu pasar tertentu dan membuat pendapatan lebih stabil. Yang kedua adalah diversifikasi risiko, meminimalkan ketergantungan pada satu pasar dan mengurangi dampak fluktuasi ekonomi, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada satu pasar dan mengelola berbagai jenis risiko dengan lebih efektif. Dalam konteks bisnis, diversifikasi risiko berarti menyebarkan sumber pendapat dan operasi ke berbagai negara atau wilayah agar perusahaan tidak terlalu bergantung pada satu faktor eksternal tertentu. Yang terakhir adalah akses ke sumber daya. Mencari bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi yang lebih murah dan efisien. Dengan terlibat dalam bisnis internasional, perusahaan dapat mengoptimalkan operasional mereka dengan memanfaatkan sumber daya dari berbagai negara yang memiliki keunggulan komparatif. Yang berikutnya adalah masa depan bisnis internasional. Yang pertama yaitu digitalisasi. Bisnis internasional mengalami perubahan besar akibat digitalisasi yang mengarah pada efisiensi operasional, akses pasar yang lebih luas, serta inovasi dalam model bisnis. Digitalisasi telah mengubah cara perusahaan beroperasi di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, manufaktur, keuangan, hingga layanan berbasis teknologi. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi terus berkembang pesat dan memberikan dampak besar terhadap bisnis internasional. Perubahan teknologi, ekonomi, dan geopolitik membentuk landscape bisnis global yang semakin kompleks dan dinamis. Perusahaan yang mampu menerapkan digitalisasi menciptakan model bisnis yang berkelanjutan, serta memahami dinamika pasar global akan memiliki keunggulan kompetitif. Dengan strategi yang tepat, bisnis internasional akan terus berkembang dan memberikan manfaat bagi ekonomi dunia. Dan yang terakhir adalah berkelanjutan, meningkatnya kesadaran dan praktik bisnis yang bertanggung jawab, di mana berkelanjutan telah menjadi faktor kunci dalam menentukan arah dan strategi perusahaan global. Dengan meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidaksetaraan sosial, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di pasar internasional harus menyesuaikan model bisnis mereka agar lebih berkelanjutan.
Masa depan bisnis internasional akan semakin dipengaruhi oleh prinsip-prinsip keberlanjutan. Perusahaan yang ingin tetap kompetitif harus mengadopsi model bisnis yang lebih hijau, berinovasi dengan teknologi ramah lingkungan, serta menyesuaikan strategi mereka dengan regulasi global dan preferensi konsumen yang terus berkembang. Yang terakhir adalah kesimpulan. Bisnis internasional menawarkan peluang dan tantangan unik bagi perusahaan memahami faktor-faktor utama, strategi, dan risiko yang terlibat sangat penting untuk kesuksesan dalam bisnis internasional. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.